Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya ditemani oleh Bu Mary Berlian, SPMSI. Beliau adalah manajer bantuan belajar dan layanan bahan ajar. Ini saya banyak masukan, banyak pertanyaan di video terdahulu tentang praktek.ut.ac.id. Nah, memang kemarin kita launching praktek.ut.id untuk mengakomodir supaya bagaimana mengupload laporan tanpa Bapak Ibu para mahasiswa mengantarkan hard copy ke UT Pekanbaru dan UT-UT di seluruh Indonesia. Sudah ada portal yang Bapak Ibu harus upload berkas maksimal 5 MB. Nah, bagaimana mengecilkan? Bapak Ibu bisa searching di Google kompres.pdf, langsung dikecilkan. Nah, yang sering terjadi nih Bu Mary, hambatan-hambatan apa yang membuat kita kadang menjawab pertanyaan dan langsung masuk ke Bu Mary, pertanyaan-pertanyaan apa saja yang sering membuat mahasiswa kita ini mulai dari yang pertama biasanya passwordnya lupa. Nah, kira-kira apa yang perlu kita garis bawahi dan kita luruskan supaya teman-teman nggak salah lagi, karena masih sampai tanggal lusa ya, 18 Desember. Silakan Bu Mary. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iqbal. Selamat pagi seluruh mahasiswa Universitas Terbuka Pekanbaru khususnya. Jadi memang karena adanya situasi pandemi ini, jadi maka seluruh mata kuliah berpraktek khususnya PKM dan PKP itu harus diunggah di laman praktik.ut.ac.id. Nah, itu berlaku seluruh Indonesia, Pak. Jadi mahasiswa semester ini tidak hanya dia mengirimkan atau ikut serta di dalam LMS atau web, tapi dia juga harus mengupload laporannya di praktik.ut.ac.id. Ya. Nah, biasanya tuh yang masuk ke WA saya atau IG atau di Facebook juga, itu biasanya mahasiswa itu lupa password atau mereka memang nggak tahu cara masuknya, Pak. Nah, kalau untuk masuk ke praktik.ut.ac.id, mahasiswa cukup dengan NIM-nya saja dan tanggal lahirnya saja. Terus setelah itu baru diklik menu masuknya. Nah, uniknya praktik.ut.ac.id ini berbeda dengan aplikasi kita yang lain, Pak. Jadi dia ketika mahasiswa sudah masuk, dia harus merubah password lamanya dia. Iya. Jadi password lama itu kan yang di portnya itu adalah tanggal lahir mereka. Iya, pakai slash ya, enggak langsung aja. Langsung saja. Jadi 06 90 misalkan, ya, 1990. Iya, jadi dia ada 8 angka pastinya. Iya. Nah, biasanya mahasiswa begitu, jadi dia bilang itu tidak masuk katanya. Padahal itu adalah konfirmasi agar mahasiswa langsung merubah passwordnya, gitu. Jadi karena banyak juga mahasiswa itu yang sudah berusaha merubah password. Sudah merubah password tapi lupa lagi. Itu. Nah, itu pertanyaannya yang sering mendasar. Ini yang pertama. Yang pertama, mahasiswa sudah merubah password tapi nggak dicatat. Nah, itu pasti mau login lagi nggak bakal bisa itu. Iya. Solusinya bagaimana, Bu Mary? Ya, nanti mungkin bisa ke kita kirimkan NIM-nya. saja NIM-nya saja. Nanti kita akan reset passwordnya. Nanti Bapak Ibu kembali lagi ke asalnya dengan password yang standarnya tadi, yang tanggal bulan tahun lahir tadi. Rubah lagi berarti. Rubah lagi. Nanti kan kalau ketika dia sudah masuk, nanti kan sistem kita akan meminta kembali rubah katanya. Dia harus dirubah passwordnya. Nah, masukkan saja password lamanya kan tadi tanggal bulan lahir. Nah, password barunya apa? Terserah mahasiswa, yang penting dia 8 angka. Kalau misalnya mahasiswa takut lupa lagi, ya silakan masukkan lagi password yang mudah saja. Itu tanggal lahir lagi nggak Pak? Nggak ada masalah. Nanti nanya pula sama saya lagi kan, passwordnya apa Bu? Ya terserah saja kepada seluruh mahasiswa. Kecuali ini bercanda, mahasiswa ngasih pin ATM sama Bu Mary malah lebih repot lagi. Ini jangan sampai password jangan sampai lupa lah. Ya. Karena bagaimanapun password adalah key untuk masuk itu. Terus kemudian yang password bisa kita selesaikan asal teman-teman kirim ke kita ke FB UT Pekanbaru
baru, tapi jangan di wall-nya. Bagaimanapun itulah etika, kita jangan sampai identitas teman-teman, NIM, tanggal lahir itu Anda posting di FB maupun di Instagram. Kalau perlu DM aja, DM, kirim ke kolom komentar, nanti akan DM ke Instagram saya atau saya arahkan ke WA Bu Mary supaya teman-teman di reset passwordnya. Jangan sampai, Pak ini NIM saya, tanggal lahir saya. Jangan sekali-kali, karena bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak berkepentingan, dan komentar itu tidak bisa dihapus di kolom komentar di YouTube ini. Nah, kemudian Bu Mary, ada pertanyaan lagi. Pak, saya sudah mengunggah tapi gagal terus. Nah, yang pertama, kendalanya apa? Kenapa bisa gagal? Ya nanti biasanya kalau saya lihat dulu ya Pak. Ya. Karena berbagai macam sebenarnya, pertama itu biasanya susah sinyal Pak. Jadi Ya. kalau misalnya merekanya ketika dia mengupload itu terus dia bilang nggak bisa unggah gitu, mungkin kebesaran file bisa jadi. Betul, filenya lebih dari megabyte, Ya, 5 misalnya megabyte, 5 megabyte ya. biasanya. Ini kan biasanya Diperkecil kan, lah, ya. Ya. Walaupun ada foto apa capture dari YouTube apa dari apa ya kan, atau Bapak video ya video kan, biasanya. jangan dimasukkan videonya, cuman linknya saja, linknya video, nggak perlu video dimasukkan. Nah, atau fotonya video, di capture aja, kemudian nanti di paste di satu kertas, langsung dijadikan satu, tinggal Ya, di-upload, di di-PDF kan, dikompres dulu di Google compress.pdf, pasti akan muncul, tinggal online kok semuanya. Ya. Terus apalagi Bu, nggak bisa ngunggah? Ada pertanyaan juga, Pak, saya sudah ngunggah, Berkali-kali. tapi kata tutor belum menerima. Nah, itu masalahnya di mana? Iya. Jadi biasanya kan mahasiswa itu dia mengunggah itu berulang-ulang Pak ya kan, Ya. nggak yakin misalnya gitu kan ya Pak. Betul. Jadi yang diunggah tuh hanya 1 kali. Jadi ketika dia sudah mengunggah yang lama, terus dia mengunggah lagi yang baru untuk memperbaikinya, kita mesti hapus dulu yang lama itu Pak. Ya, jadi Cara menghapusnya? menghapusnya hanya PBJ yang bisa. Oke, berarti lapor lagi sama kita di UT Pekanbaru atau teman-teman yang dari UT tempat lain, Pangkal Pinang, Indonesia Timur, di Jawa, harus punya kontak dong di UPBJ. Kontak UPBJ masing-masing, hubungi direktur atau manajer BBLBA-nya atau front desk-nya, sambungkan dengan manajer, karena yang punya password itu hanya satu, ini manajernya aja. Saya pun tidak bisa mereset itu. Makanya saya minta kalau UT Pekanbaru, saya minta Bu Mary tolong direset atau dihapus filenya, Anda mau mengunggah yang baru sebelum tanggal 18 besok. Itu. Ya. Jadi kalaupun tutor belum menerima, alasan itu memang apakah kita nggak sinkron langsung dengan para korektor apa bagaimana? Silakan. Oh, langsung Pak. Jadi Ya. ketika mahasiswa itu mengirimkan mengunggah laporannya tersebut, itu secara otomatis akan masuk ke ke akun pembimbingnya, dan akan masuk langsung ke korektornya. Jadi kan laporan ngeling ya? ngeling Pak. Jadi laporan PKP itu kan dia harus diperiksa lagi oleh orang yang berbeda, bukan pembimbingnya tadi. Betul. Itu akan langsung link. Nah, biasanya karena kami sudah set korektor, dan biasanya korektor itu dia sangat komunikatif. Jadi ketika ada mahasiswa yang salah upload atau sebagainya, kalau masih dalam jangka waktu yang sudah ditentukan misalnya sampai besok korektor itu mengkonfirmasi ke kita, ini misalnya salah atau apa, dan itu kan kita hubungi pembimbingnya. Misalnya mahasiswa itu belum tanda tangan, pengesahannya belum lengkap, atau belum ada surat pernyataan dan sebagainya. Itu biasanya kita konfirmasi dulu, ini mau diperbaiki nggak? Karena kalau sudah divalidasi oleh korektor, itu mahasiswa tidak bisa lagi Pak. Iya, bisa. Kami juga tidak bisa lagi menghapusnya. Ya, harus validasi tutor. Sebelum divalidasi, Ya. pastikan, makanya dilihat-lihat sekali, cross check and recheck lagi. Laporan itu sudah final belum? Ini yang terjadi. THE juga begitu. Salah upload jawaban lah, salah itu. Masya Allah, yang seperti itu Bu, ini kita harus serius lah. Kita sebagai ibu, bapak yang praktek ini, laporan 50% dari laporan 50% nilai dari praktek. Itulah nilai, tidak ada ujian lagi. Ya, untuk PKM-PKP. PKP. Otomatis prakteknya udah bagus, laporannya juga harus bagus supaya nilainya maksimal gitu loh. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih.
komentar video sebelumnya, Pak, LMS saya kok masih 0 nilainya, berpengaruh tidak? Oh ya. Ya itu. Ini untuk mata kuliah apa? PKP atau PKM kan ada LMS-nya juga kan? Itu berpengaruh karena kan itu untuk nilai prakteknya ya Pak ya. Oh, nilai prakteknya. Nah tapi kalau LMS itu sebenarnya kita masih mengakomodir ya Pak. Mungkin saja nilainya sudah ketarik karena kan perbaikan itu sistem kan masih berjalan. Jadi mungkin nilai dia sudah ditarik oleh tutor. Nah, karena kalau LMS itu kan sama kayak tutor Pak. Jadi dia apapun komentar mahasiswa, apapun tugas yang diberikan oleh tutor dan mahasiswa sudah mengerjakan itu bisa langsung dilakukan penilaian di situ. Walaupun nilainya belum muncul, mungkin di hidden sama tutornya. Bisa jadi di sudah diambil oleh tutornya. Gitu. Bang, yang pasti kalau Anda bimbingan dengan tutornya praktek, itu pasti tutor sudah menilai itu karena nggak mungkin nilainya dibiarin kosong. Pasti akan kita tanya. Untuk masuk ke nilai praktek ya Pak ya. Praktek. Kalau yang masuk ke praktek kan laporan. Ya, jadi karena banyak mahasiswa begini Pak, dia tidak aktif di web, tidak aktif di LMS, tapi dia mengirimkan laporan dia, yaitu juga masuk penilaian kita. Artinya apa? Ada satu buah nilai yang miss di situ. Yang kurang. Jadi nanti mungkin mahasiswa akan ada kasus nilai nantinya karena dia tidak nilai nggak keluar kucuk-kucuk dia hanya mengirimkan laporan saja, tapi dia tidak aktif dalam web. Artinya apa? Nilai prosesnya tidak ada. Walaupun di dalam LMS nggak muncul nilainya, kalau Anda aktif pasti akan ditarik oleh tutor itu sendiri untuk dinilai secara di entry secara manual di sistemnya. Kita entry nggak ada manual lagi, tapi secara di entry di laman praktik juga. Tapi untuk username-nya para tutor. Nah, ada pertanyaan satu lagi nih Bu Mir. Praktek ini itu kan nggak hanya PKP dan PKM. Nah, apa saja untuk yang non pendidikan dasar? Kalau untuk non pendidikan dasar itu biasanya prakteknya perpajakan ya Pak. Pajak, kimia, fisika, biologi, PK, BB gitu ya Pak. Atau mata kuliah perpustakaan juga ada, praktek pengalaman beracara juga ada. Termasuk agribisnis juga ada, seminar dan sebagainya, PWKL juga semuanya. Termasuk hukum ya? Hukum. Ya, yang praktek pengalaman beracara. Itu laporannya juga harus diupload. Harus diupload walaupun mereka aktif di dalam web atau tutornya, tapi laporan tidak dikirim ke praktik sama juga bohong. Makanya ini masih 1 hari lagi, masih besok pukul berapa Bu? 15.30 masih punya waktu untuk cek and recheck laporannya, selesaikan laporannya, dikompres, diperkecil sampai maksimal 5 MB, upload lah situ. Itu sudah diperpanjang. Kemarin itu tanggal 15. Makanya kita buat video ini untuk teman-teman lebih fokus, lebih harus punya semangat, menyelesaikan. Ini bagaimanapun menyangkut energi yang teman-teman sudah lakukan, namun teman-teman nggak mengupload laporan ya pasti harus registrasi lagi semester depan gitu. Kita paham ya Pak, kita paham mahasiswa itu pasti kendalanya adalah sinyal. Tapi untuk hal yang kayak begini mungkin saya rasa mahasiswa harus memaksimalkan semaksimal mungkin segala cara kan energi. Bisa Pak, yang penting dia bisa minta tolong sama temannya atau saudaranya atau adik dan sebagainya. Yang penting diberikan akunnya untuk mengunggahkan itu. Jadi jangan jadikan Bu, karena banyak mahasiswa itu bilang gitu, saya tinggalnya di dusun Bu, sinyal nggak ada, ya kan bisa pergi ke tempat yang ada sinyal, hanya untuk mengirim tethering hotspotnya bisa. Karena di video sebelumnya juga saya wawancarai di ruangan ini juga guru-guru yang susah sinyal, bagaimana dia harus naik bukit di tengah kebun sawit, di bawah tower untuk bisa berjuang untuk mencari sinyal. Itu adalah memang seninya orang kuliah jarak jauh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat para mahasiswa semua bahwa praktek.ut.ac.id teman-teman harus mengunggahnya. Teman-teman yang praktek baik pendidikan dasar maupun non pendidikan dasar, yang fisika, kimia, biologi maupun yang LUHT, yang agribisnis, peternakan maupun yang perencanaan wilayah, silakan PWKL hukum upload semua laporan di praktek.ut.ac.id format PDF sampai tanggal 18 pukul 15.30. Ingat, jangan mepet-mepet. Kalau sudah mepet, semua se-Indonesia masuk, akhirnya jaringan
trafficnya luar biasa. Kita sudah sampai 75% kok Pak. 75%, Jadi tinggal 25% lagi, masih ada beberapa mahasiswa yang belum mengupload, makanya harus segera di 100% kan. Oke, terima kasih Bu Mary pencerahannya. Insya Allah video ini akan saya share di FB-nya UT Pekanbaru dan bisa saksikan di seluruh Indonesia. Ini adalah praktek baik untuk kita semua memulai menggunakan platform digital semua, tanpa harus dulunya kan harus menjilid, bikin kertas tebel, aduh itu numpuk di gudang. Nah, sekarang semua udah platform digital, ikutilah apa prosedurnya, ikutilah jadwalnya. Insya Allah semuanya on schedule. Tetap semangat, mudah-mudahan nilai prakteknya bagus. Kita akan lakukan pemeriksaan di akhir bulan nanti. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan jangan lupa THE-nya masih ada 1 minggu lagi ke depan. Tetap semangat, energi, simpan hemat energi, taat, patuhi protokol kesehatan, protokol kita untuk upload juga jangan mepet-mepet lah. Itu yang bisa saya sampaikan dari UT Pekanbaru, Dr. Iqbal TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.